balik lagi bersama saya Yuki Aditya, Direktur dari Festival Film Archipel. Hari ini episode atau edisi ke-16 dari Amarcord, sesuai dengan jumlah hari berpuasa kita. Amarcord program ini dimana untuk saya mengundang kawan bicara saya dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang profesi dan juga latar belakang umur untuk memetakan pengalaman, bertanya atau berbagi tentang pengalaman kuliah mereka bersentuhan sama film sampai bagaimana di posisi mereka di hari ini. Nah, sudah hadir di sini kawan bicara saya Rahmat Mustamin. Lagi di mana, Mat? Lagi di Makassar, Kak. Lagi di Makassar, oke. Rahmat ini sutradara film, penulis juga, dan pengajar ya? Lu ngajar juga dong? Ngajar kan? Jadi ini sih, jadi dosen tamu sih kadang-kadang. Jadi dosen tamu. Di mana? Di Universitas Bosowa. Bosowa, oke. Di Makassar juga ya? Di Makassar. Oke. Jadi program ini begitu, Mat, gue selalu bertanya tentang pengalaman lo bersentuhan dengan film atau sinema, atau dimulai dari lo kecil atau dari ya terserah, atau kapan mulai rutin atau aktif sampai akhirnya memutuskan untuk berada atau beraktivitas di dunia ini gitu. Mungkin gue cerita sedikit. Pertama kali kita ketemu pas lagi Akademi Archipel 2018 ya. Gue inget sih waktu itu Rahmat mengirimkan filmnya yang berjudul Blue Side on the Blue Sky. Ya, betul. Waktu itu memang Akademi Archipel memang dimaksudkan untuk, jadi itu acaranya camp camp konsentrasi, camp yang beneran konsentrasi dan macamnya kayak camp yang cuma nonton film 3 hari 3 malam, itu cuma nonton film, isinya cuma diskusi dan nonton film ya. Pesertanya itu memang sengaja dari orang-orang yang menulis tentang film, baik kritisisme atau nulis apalah, wacana gitu, dan juga yang pembuat film gitu. Dan kita menghadirkan biasanya pembuat film atau orang-orang aktivis-aktivis perfilman lah gitu. Jadi waktu itu gue inget waktu kita di Akademi Archipel pas tahun 2018, jadi filmnya Rahmat diputar paling terakhir. Gara-gara kita lupa itu ada di mana gitu. Pokoknya ada waktu itu memang yang ngurusin gue sama Zikri ya. Jadi tuh kayak itu di harddisk mana sih kayak gitu. Ada di harddisk mana sih? Ternyata nggak ada di satu harddisk yang udah kita kumpulin semua film-filmnya di situ gitu. Ternyata pokoknya gimana, kayak lupa ke download apa gimana gitu. Jadi waktu itu pas pemutaran, sebentar ya, Mat, gue lupa pin komen mulu nih. Oke. Amarcord 16. Boleh sapa-sapa yang nonton dulu, kali aja ada yang kenal. Ada tuh si Duha. Halo Kakak Duha. Terus karena kita lupa mendownload atau gimana gitu, atau itu ada di harddisk lain yang udah gak sempet lagi. Terus gue inget, lu bawa film lo kan, Mat, karena memang kita selalu ini ya, ingetin, lu tolong bawa film lo juga, jaga-jaga kalau ada apa-apa. Iya. Gitu. Terus Rahmat dengan segera meluncur naik ke atas ke ruang tidurnya itu, langsung turun membawa film. Terus setelah pemutaran responsnya sangat positif, sampai Angginun bilang ini film penutup ya. Waktu itu salah satu pembicaranya si Yosef Angginun. Dia bilang ini film penutup yang pas banget, karena tiba-tiba ada orang yang turun dari tangga dengan lari memasangkan filmnya ke player gitu dan langsung memutar, dan filmnya bagus gitu. Nah terus juga waktu itu tahun lalu juga kita ketemu lagi di Archipel ya, nanti mungkin kita bahas lagi ya. Tapi kalau dari pengalaman
lu bersentuhan sama film sendiri itu mulai kapan sih, Mas? Pertama kali nonton film kali ya? Iya, atau yang punya kesan mendalam iya. diri lo sekarang gitu. Jadi dulu tuh pertama kali yang nonton film dan berkesan banget tuh waktu kelas 2 SD kelas 1 atau kelas 2 SD gitu. Waktu pertama kali libur kalau nggak salah libur, terus saya sama saudara laki-lakiku tuh ke rumahnya omku. Nah di omku itu punya kayak semacam DVD gitu. Nah habis itu dia putar film Anaconda. Gila nggak? Terus Anaconda sampai habis kita nonton tuh aku sama kakakku tuh mimpi nggak jelas gitu, gara-gara takut, itu serem gitu. Itu mungkin kayaknya pertama kali. Habis itu tiap pulang kampung ke Bone misalnya, jadi tante-tanteku tuh punya banyak banget koleksi film-film India. Nah jadi kalau misalnya orang tua kita pergi kayak ke rumah keluarga yang lain, kayak pergi ziarah kubur gitu, nah anak-anak tuh kadang kan dikasih tinggal di rumah ya. Nah udahlah nonton film India gitu, karena di Bone itu ya yang paling dekat kayaknya ya film-film India ya. Ya mungkin karena dia tertarik sama Shah Rukh Khan kali ya, kayak gitu. Nah itu mungkin di awal-awal, tapi saya mungkin nggak terlalu awalnya tuh nggak terlalu suka nonton film ya, nggak terlalu suka nonton film, cuman waktu di pesantren kali ya. Nah waktu di pesantren tuh kita tuh kalau nonton film wah have fun banget sih, karena benar-benar wah satu hari ya benar. Kalau satu harian tuh memang sibuk dengan jadwal, terus kita nonton film itu 1 minggu 1 kali pas hari Kamis malam, karena Jumat kan libur tuh. Nah Kamis malam tuh biasanya ada nonton film bareng tuh, meskipun nonton filmnya tuh lewat TV yang kecil gitu, terus kita udah rame-rame nonton tuh. Kayak gitu. Itu sih di awal-awal waktu bersentuhan dengan film. Film apa aja diputar di pesantren waktu itu? Sebetulnya banyak banget ya. Kalau misalnya kadang-kadang random. Cuman yang paling teringat itu film Apokalipto. Wah itu kayaknya favorit semua santri lah di pesantren. Wah gila tuh. Kok bisa sih? Itu filmnya tentang apa sih? Gue juga belum nonton. Itu Apokalipto. Itu kayak apa ya, kehidupan di rimba gitu. Kehidupan di rimba. Wah, menurutku itu salah satu film yang berkesan waktu di pesantren, dari orang-orangnya, terus karena di hutan ya. Terus maksudnya kalau karena di hutan tuh apa tuh? Enggak, karena settingnya di kan settingnya di hutan, terus waktu itu kan kita nggak terlalu tahu acting kayak gimana, cuman kayak menarik aja Apokalipto itu, dan yang muter itu guru sejarah. Itu film favoritnya dia tuh. Jadi memang difasilitasi sama pesantren ya? Iya. Setiap 1 minggu 1 kali 1 minggu biasa. Terus. Nah, dulu juga di pesantren itu ada kayak semacam workshop film. Ada workshop animasi juga. Ada. Meskipun kita kan nggak tahu ya, kayak
pegang kamera kayak gimana, gitu-gitu. Terus dia dibuatin workshop. Terus adalah dibuat film-film nonton film-film yang dibuat dari santri sendiri. Masih ada ustadz-ustadz yang berpikir kayak gitu. Oke. Tapi tujuannya waktu itu diajak untuk atau ada kelas membuat film itu apa tuh? Dan apakah lo juga udah terlibat berarti di situ ya? Pengalaman lo pertama sebagai filmmaker berarti di situ? Enggak. Nah di situ saya belum buat film tuh di situ, cuma nonton doang karena yang bisa buat film itu waktu itu cuma anak-anak SMA. Nah workshop itu tuh waktu saya masih kelas 1 SMP, kelas 2 SMP gitu. Nah yang bisa ngedit, yang bisa pegang perangkat elektronik ini tuh si anak SMA-nya. Jadi kita yang anak SMP cuma nonton, kayak gini pegang kamera gitu. Nah, ustadznya itu yang ngajar, dia salah satu wartawan di Makassar. Oke. Terus. Ya sudah, mungkin waktu itu pertama kali saya ngerasa ada kayak semacam buat film tuh kayak gini, workshop tuh kayak gini gitu. Paling enggak tahu kesenangan buat film tuh kayak gitu awalnya. Berarti kesenangannya memang udah dibangun dengan ini ya, rasa yang bersama-sama, kolektif atau komunal gitu ya, pengalamannya semua itu ya, dari nonton, membuat, ya itu mungkin ngaruh sama lu kayaknya aktif untuk berkomunitas gitu kan, nanti, ya terus, SMA lu juga di situ? Iya, SMA aku juga di situ. Oke. SMA aku juga di situ. Nah, cuman waktu SD jadi di rumah nenekku dulu, tinggal di rumah nenek, di Sidrap gitu kan. Itu ada bioskop sebetulnya di Sidrap gitu, di dekat rumah. Itu 50 meter dari rumahnya nenekku. Ada bioskop, cuman aku ingat banget tuh kalau mamaku atau keluarga gitu nggak boleh, dilarang gitu datang ke bioskop itu. Waktu itu kan aku masih kecil ya, nggak tahu gitu kenapa sih dilarang gitu. Mungkin karena film-filmnya kali ya, atau entahlah. Nah memang belakangan waktu udah agak lumayan besar, itu bioskopnya udah ditutup. Nah, belakangan juga baru ku tahu kalau bioskop itu sering didatengin sama penjual di pasar, karena deket banget kan dari pasar. Nah, jadi kadang kalau misalnya, karena keluarga aku juga dulu tuh menjual di pasar. Jadi kalau misalnya mereka udah habis jualan, itu mereka udah nonton tuh malamnya. Gitu. Nah jadi tapi orang tua aku nggak dilarang tuh sama bapaknya untuk nonton. Kayak gitu. Mungkin karena nggak terlalu banyak itu kali muter film India. Nggak ya? terus. Iya, sangat mungkin karena bapaknya mamaku mungkin sangat strict kali ya, jadi nggak terlalu tertarik dengan bioskop, film. Akhirnya si bioskop itu dijadiin gudang untuk pasar hari ini gitu. Nah udahlah, mungkin itu ya waktu SD. Nah pas SMA nontonnya itu udah mulai ke bioskop tuh. Cuman memang kalau mau nonton di bioskop, kita tuh kan kalau di pesantren kan ada yang taat peraturan, ada yang enggak juga gitu. Jadi kadang kalau mau ngecek film lewat hub. Kedengeran nggak, Duh? Kedengeran nggak?
gimana? Udah kedengeran? Udah. Oh udah. Soalnya kayaknya di komputer gue nggak bisa mendengar suara gue sendiri, dan gue juga nggak bisa mendengar lo. Gitu. Oh iya, tadi sebenarnya gue terakhir nanya itu, sorry teman-teman, kayaknya tadi agak ada permasalahan dengan koneksi. Kata betul. Ya, tadi gue kayaknya terakhir nanya, kayaknya lo cerita tentang pengalaman lo nonton filmnya yang dikasih sama dosen lo, Pak Badrul ya, gitu ya. Nah ya itu gimana tuh Mas, cerita-cerita lagi, habis itu sampai ketertarik jadi Iya, nah itu ketertarikannya sebetulnya waktu tuh tahu kalau film itu punya lapisan-lapisan tertentu menarik gitu. Terus waktu disuruh buat tugas kuliah untuk buat film pendek, terus film dokumenter gitu kan. Apalagi waktu itu kan situasinya di Malaysia, jadi kadang kalau misalnya kita ngajuin ide, dosennya tuh kadang ada yang kayaknya kamu perlu pertimbangkan lagi deh isu seperti ini, apalagi karena kamu orang Indonesia, terus buat filmnya yang kayak gini gitu. Kita takut kamu kenapa-napa gitu. Wah, film tuh bisa kayak gini ya. Jadi ada beberapa dosen tuh yang kalau kita ngajuin ide untuk dibuat film, dia kayak bahaya nih Mas, bahaya. Mungkin kalau kamu di Indonesia, kamu bisa dengan mudah membuat film dengan isu yang kayak begini gitu. Tapi kalau di sini kayaknya agak sulit deh gitu. Kayak gitu. Jadi terus itu waktu situasi politik Malaysia tuh lagi kayak yang partainya Mahathir lagi yang Mahathir pokoknya yang lagi bergejolak itu ya, yang anaknya Mahathir jadi ketua partainya dia yang dulu itu UMNO ya, atau gimana gitu? Iya, itu waktu Najib lah. Mahathir belum terlalu ikut campur. Najib sama Najib sama Anwar Ibrahim gitu. Oh iya. Itu sih. Kita cuma dikasih peringatan sih. Ya. Terus. Kita cuma dikasih peringatan kayak gitu. Nah, waktu itu udah mulai suka tuh, produksi film. Tapi layar-layar tontonan, misalnya nonton bareng gitu, jadi kayak kalau misalnya mau nonton bareng tuh, kita juga sembunyi-sembunyi sebetulnya, kucing-kucingan. Oh gitu. Waduh. Iya, kucing-kucingan, karena kan filmnya nggak di ACC ya sama pemerintah. Makanya yang jadi supplier kita si dosen ini, karena nggak tahu dia dapat dari mana itu film-filmnya. Jadi dia punya banyak. Ada yang lo ingat judul-judulnya? Film-film apa aja yang waktu itu lo putar dan lo tahu kalau itu ternyata dilarang sama pemerintah Malaysia untuk diputar? Filmnya Amir Muhammad itu. Kalau nggak salah filmnya Amir Muhammad tentang komunis kalau nggak salah. Oke, yang pakai sapi dan semut-semut itu, dokumenter itu apa sih judulnya? Iya. Oke. Big Durian, The Big Durian. Terus apa kabar orang kampung? Satu lagi orang kampung, gitu-gitu. Terus. The Last Communist. Oh ya. Gitu. Terus ya udah. Mulai aktif tuh diskusi film, termasuk diskusinya itu lebih sama dosen. Kadang kalau misalnya wah ini di Indonesia ada film ini nih, kamu udah nonton belum, kayak gitu. Jadi suka banget tuh dia wacana kayak gitu. Nah gitu sih awalnya gitu sih. Oke. Waktu itu terus abis itu sampai kapan tuh di situ, terus balikin ceritanya sampai pas balik ke Indonesia, akhirnya masuk sekolah film, meneruskan kebiasaan nontonnya itu bagaimana gitu? Iya, nah
abis dari lulus aku ke Jakarta gitu, magang di sebelum lulus magang, habis itu pas lulus lanjutin kerja di situ. Ya buat film lah, tapi filmnya komersil waktu itu. Komersil. Terus jadi apa? Iya, komersil. Jadi Astrada. Okay. Di dapur film. Okay. Nah, abis itu pas di sana tuh ngerasa kayak wah kayaknya kok buat film yang kayak gini nggak menarik ya, gitu sih awalnya. Kayak kok nggak dipikirin. Iya kadang kayak brainstorming gitu tuh. Brainstorming terus ada sampai pada satu titik tuh kayak ngerasa kayaknya nggak sesuai dengan apa yang kubayangkan gitu buat filmnya. Oke. Nah, tapi di sana ada juga nonton film tiap bulan gitu, kerjasama dengan kerjasama dengan Bambu. Komunitas Bambu apa sih? Kak Lulu Bumbu ya. Nah itu ada tuh program yang kerjasama dengan Bumbu, terus muter film-filmnya. Pertama kali itu aku inget banget filmnya Dirmawan Hatta, Toilet Blues. Yang mana? Toilet Blues. Tadi ada orangnya, Mas Hatta. Iya, tadi ada. Toilet Blues. Oke. Iya. Terus. Nah, Toilet Blues. Nah, pertama kali ketemu Mas Hatta itu waktu di akademi itu. Itu dia. Oke. Terus. Dan aku baru ketemunya sama Mas Hatta pada saat itu. Terus justru kan ketemu awalnya di film ya, Toilet Blues. Terus aku pas nonton Toilet Blues tuh kayak ini film apa gitu kan. Potongannya kan lambat kan. Lambat gitu. Tapi wah asik banget nih. Nah itu terus habis itu penayangan kedua kalau nggak salah film pendeknya Angginun. Film pendeknya Angginun yang It's Not Raining Outside. Okay. It's Not Raining Outside. Terus reality show filmnya tuh kayak gitu sih. Nah waktu itu kayak loh kok film yang ditayangin di Bumbu ini beda dengan film yang aku kerjakan gitu. Nah baru tahu kalau ternyata ada film yang kayak gini, ada film yang kayak gini gitu. Oke. Berarti ada dua defining moment gitu ya, yang maksudnya yang nyampe sekarang ini tontonan dari film-filmnya Dahuang Pictures atau Malaysian New Wave sama film-film pemutaran film-film pendek itu yang kerja sama Bumbu gitu. Oke. Terus. Oh iya, Dahuang Pictures tuh kayaknya aktif di awal-awal tahun 2000-an ya, kalau gue nggak salah ya. Mereka ya lumayan jadi wacana dunia lah waktu itu karena sutradaranya banyak berkeliling dengan film-filmnya di berbagai festival film di dunia, terutama Tan Cui Mui, Amir Muhammad, Ho Yu Hang, gue ingat, sama si Sengtat di situ. Liu Sengtat ya. Ya kalau kalian tertarik dengan film-film Malaysian New Wave tahun 2000-an awal. Ya terus. Oh itu jadi yang bikin lo akhirnya kayaknya dunia gue yang sebelah sini gitu. Dunia film gue. Tahu lah. Iya tapi soal ketertarikan kali ya, gitu. Kayaknya ini. Tapi ada juga tuh yang ngeracunin yang ada satu anak IKJ namanya
ke Aldo, namanya Aldo. Nah terus dia ngasih rekomendasi film lah, dia kasih harddisknya ini mas harddisk, kamu mau balikin juga kapan terserah kamu, tapi kamu nonton lah isinya. Wah gitu. Di situ tuh nggak tahu random aja apa aja tuh nonton. Terus film pertama yang ku nonton di harddisknya tuh The Secret of Green Papaya. Oh, The Scent of Green Papaya, filmnya film Vietnam ya, Tran Anghung. Iya itu. Wah itu film pertama tuh, dan kayak wah cakep ya film ini. Wah itu udahlah macam-macam lah. Scene goreng-goreng kangkung diulang-ulang. Iya betul. Iya. Kacau. Nah abis itu random lah nonton film belakangan, tapi kebanyakan di harddisknya itu film-film Asia. Oke. Kebanyakannya. Terus nonton film belakangan juga kalau ku tahu filmnya itu filmnya Jia Zhangke gitu-gitu. Terus ini filmnya karena memang aku nggak terlalu ingat judulnya apa, terus sutradaranya siapa, tapi pada saat lihat gambarnya, stilnya gitu, stil fotonya, baru ngerasa wah ini aku udah pernah nonton nih. Secara random aja gitu. Filmnya Jia Zhangke yang mana tuh? Yang tentang Tiananmen itu atau pencuri? Dia tuh kayak ada bikin film pickpocket yang dari terinspirasi dari filmnya Bresson. Tapi juga ada filmnya bagus yang platform yang tentang kayak suatu periode di Cina zaman-zaman tahun 80-90 itu, sampai ada tragedi Tiananmen itu. Kalau mungkin ingat. Ya terus macam-macam. Terus apa ya? Nah, udah, tapi awalnya membuat film waktu balik ke Makassar. Jadi itu titik udah rajin nonton kan, Oke. Terus ngerasa, terus udah kayak semacam refleksi. Wah, kayaknya tempat yang kutempati belajar ini, karena aku masih bilangnya belajar ya waktu itu, tempat kutempati belajar ini tuh nggak sesuai dengan film yang aku mau buat gitu. Kan ada tuh istilah yang kamu buat film sesuai film yang kamu mau nonton, iya nggak sih? Oh gitu. Nah, ada istilah kayak gitu. Oke, ya. Ya terus ya udah balik ke Makassar. Pas balik ke Makassar tuh, nah di saat itu tuh memang aku udah sering nulis ya. Nulis, kalau puisi udah lama, tapi udah mulai nulis skenario pada saat itu, skenario film pendek gitu. Nah pada saat pulang ke Makassar, aku udah punya kayak sekitar 3 atau 4 skenario film pendek. Nah sementara kan di Makassar teman-teman filmmakerku dulu nggak banyak sih, nggak ada malah. Yang aku tahu cuman Aditya Ahmad yang karena memang kebetulan dia seniorku waktu di pesantren. Oke. Aditya Ahmad sepatu baru. Benar. Nah si Adit itulah yang buat workshop, yang ikut workshop di pesantren waktu itu. Oh gitu, ke kelas. Terus. Kelas. Nah habis itu udah aku kenalan dengan filmmaker di Makassar, mengajukan diri. Kalau misalnya aku punya cerita gitu, gitu ya udah gitu. Terus kenalan dengan Imitation terbentuk 2015. Aku baru masuk 2016. Oke. Terus nah, itu memang baru bergaul, baru benar-benar bergaul di komunitas film, apalagi di Makassar itu baru di tahun 2016. Baru mulai syuting 2016, buat program 2016 juga. Program nonton
program nonton. Terus beberapa kali juga kalau misalnya ada pemutaran film tiap bulan tuh biasanya diinisiasi sama Sinema Apresiator Makassar yang belakangan namanya Kinotika. Dia buat kayak weekend kino club yang menayangkan film-film komunitas, film-film yang kayak gitulah, film yang kayak gitu. Ya kan? Film-film komunitas dari seluruh Indonesia gitu. Oke. Benar. Nah dari situ kenalan lagi sama lebih banyak orang. Mulailah bergaul dengan film di Makassar. Ya. Terus. Kultur menonton lo itu masih lo jaga nggak tuh pas di Makassar? Apa aja sih yang lo tonton? Atau lo mencari teman untuk bareng menonton di Makassar tuh berdasar pengalaman lo di Malaysia dan di Jakarta waktu ada pemutaran film-film pendek gitu? Iya, masih karena di Sinema Apresiator Makassar itu aktif banget waktu itu ya, aktif banget memutarkan film. Terus memang dikurasi sama ada tuh namanya Kemal, sekarang programmernya Kinotika. Tapi memang kalau misalnya kalau aktivitas menonton itu kan memang perlu dijaga ya, perlu dijaga. Terus kayak kita perlu ada satu kelompok yang membicarakan film itu terus menerus biar nggak ngerasa sendirian. Biar nggak ngerasa sendirian, biar kayak nggak ngerasa sepi sendiri. Terus kopi-kopi film memang wah udahlah ya. Berarti gitu juga ya. Terus. Ya selain film-film komunitas gitu yang diputar bareng dan ditonton bareng tuh film-film apa lagi Mal? Ada dari film biasanya fokus film ke film-film Asia, eksperimental, ya film-film Edwin juga, film-film dari Jogja. Ya kayak gitu sih. Filmnya John Torres juga. Oke. Iya. Biasanya Asia sih. Di mana bisa menonton film-film komunitas itu di Makassar? Kayaknya kalau di Makassar ya, kayaknya belum ada satu distributor yang mengakomodir semua film-film yang ada di Makassar. Kayaknya ya. Jadi memang mesti kontak langsung filmmakernya sih. Atau misalnya kontak lo atau Kinotika gitu. Ya, apakah bisa menjadi mereka pasti lu juga pasti megang kan film-film mereka karena lu juga sering mengadakan pemutaran film-film itu kan. Lu udah di dalam sana lah. Udah di dalam circle itu. Oke. Terus film-film Asia ya. John Torres. Ada siapa lagi ya? Film siapa? Siapa lagi ya? Macam-macam Love Diaz gitu. Iya, macam-macam. Iya, Love Diaz tuh. Wah, nonton Love Diaz tuh. Love Diaz, Api Catpong. Oke. Iya. Soalnya gue inget tuh waktu lagi waktu lagi Akademi Archipel gitu kan. Kayaknya komentarnya si Angginun tuh bilang kayaknya ini orang lu bikin film yang kan abis nonton film Blue Side on the Blue Sky itu dia kayak sempat mengomentari ini orang nontonnya film apa sih gitu, kayak bahasanya kok bahasa visualnya itu kayaknya unik gitu. Ceritain waktu lu bikin film itu ada nggak sih film yang lu tonton itu yang jadi inspirasi film itu pas lu bikin? Apa ya? Kayaknya nggak ada ya. Waktu nulis itu juga nggak mikirin apa gitu. Oke. Nggak mikirin. Ini nanti bentuknya kayak film ini nih. Gitu. Oke. Kayaknya enggak deh.
kayaknya enggak. Tapi karena memang aku berangkatnya dari puisi ya. Oke. Jadi aku tuh ngerasa kayak mencocok-cocokkan. Kayaknya film itu tuh bisa dipakai pendekatannya tuh pendekatan puisi. Misalnya kalau lirik pertama shotnya ini gitu. Jadi lirik pertama shot pertama gitu. Terus kayak setelah itu diapain gitu. Sebetulnya pakai pendekatan itu sih. Okay. Baru ku tahu kalau ternyata filmmaking ada struktur apa? 3 babak, guys. Asik. Iya, barusan belakangan sih baru ku tahu kayak gitu-gitu. Nah, cara masukku ke film tuh mungkin itu yang cukup berbeda ya. Makanya ya jadinya kayak gitu. Dan memang waktu nyusunnya, editingnya memang udah kayak gitu tuh. Kan udah kayak gimana? Kan cukup acak ya fragmen filmnya Blues ya. Iya. Memang waktu nulis emang kayak gitu. Nulis udah kayak emang kayak gitu bentuknya. Jadi disusunnya berdasarkan skenario lo aja gitu ya? Yang lo tulis? Iya, Iya, betul. Iya, jadi lo nggak terpengaruh dengan apa sih? Wah, mesti 3 babak nih, harus jelas ada perkenalan, konflik, sama konklusinya gitu. Nggak mikirin itu ya justru? Iya, justru nggak mikirin itu. Ya karena mungkin berangkatnya dari puisi ya. Jadi kayak gitu. Nggak tahu ya. Ya gitu. Tapi waktu Angginun itu lucu banget tuh. Waktu Angginun tuh, waktu komentarnya dia bilang, kayaknya kita perlu ngobrol deh, Mat, katanya kan. Dia bilang, terus? Ini aku kedengeran nggak? Kedengeran sih, tapi gambarnya muter, tapi nggak apa-apa, ngomong aja. Ya udah. Halo. Sorry kawan-kawan, sepertinya koneksinya Rahmat terputus. Jadi ya, tadi kita sampai Rahmat menceritakan tentang pengalaman menontonnya dan juga pengalamannya waktu membuat filmnya Blue Side on the Blue Sky. Terus juga itu waktu itu ya tadi dia terakhir kayaknya sempat mengutarakan waktu itu kayaknya ada kita nonton di Akademi Archipel filmnya dia. Itu kita adain acara biasa tiap tahun di puncak atau di mana gitu untuk 3 hari penuh tuh cuma isinya nonton film, ngobrolin film kayak gitu, diskusi sama apa sih belajar dari narasumber yang memang sengaja kita undang untuk berbagi. Sebentar ya, kita menunggu Rahmat untuk bergabung lagi. Ya. Sorry, ini Rahmat. Halo. Bisa nggak sih? Oh, sorry. Coba gue invite ulang. Nah. Mat. Ya. Udah dengar belum? Dengar. Iya. Ya, boleh dilanjutkan. Apa waktu itu obrolannya abis nonton film lo, si Angginun berkomentar apa? Iya,
dia tuh awalnya dia bilang abis nonton ya, dia bilang kayaknya kita perlu ngobrol deh. Terus gue bilang iya ayo ngobrol. Nah di situ dia bilang, aku ngerti filmmu, aku apa yang kamu mau bilang gitu. Iya kan? Terus dia bilang tapi kalau kamu konsisten, dia bilang jenis film-film yang kamu buat tuh wah riskan sih Mat sebetulnya, dia bilang kayak gitu. Riskan sih Mat sebetulnya, kalau kamu mau buat film yang kayak gini tuh pasti kamu akan kamu pasti akan ngerasa kesepian karena nggak semua orang akan ngerti film kamu gitu kan. Terus nah persoalannya adalah kamu udah siap kesepian belum? Waduh kacau. Terus nah sudah bilang, tapi kalau kamu konsisten dengan cara begitu bertuturmu dengan film seperti ini, kayaknya kamu akan oke deh, katanya gitu. Tapi kalimat itu tuh yang kubawa pulang, salah satu kalimat yang kubawa pulang pas dari akademi Arkivel tuh, kesepian itu, wah kacau nih, kesepian. Emang ya, nggak tahu, emang kesepian kan macam-macam ya. Iya. Gitu. Tapi kayaknya mungkin lo kesepian di sini, tapi kayaknya temannya banyak di luar. Ya Mat ya. Bapak cari teman di luar. Mungkin ya. Iya. Karena apa? Ibu juga inget ya. Kan selalu ada aja orang-orang yang kesepian macam lo gitu, yang nanti yang kesepian digabung jadi nggak sepi-sepi amat ya kan. Iya. Gue inget juga tahun lalu kan kita ini ya. Jadi kebetulan tahun lalu itu Rahmat mendapat beasiswa. Dengar kan? Dengar gue kan? Rahmat. Mat. Halo. Rahmat. Sorry, kayaknya dia koneksinya sudah. Oh, kenapa isn't able to join? Oh, ternyata dia error lagi. Sebenarnya teman-teman, kita lanjutkan setelah dia balik. Wah. Halo. Udah bisa dengar? Iya. Iya. Internetnya nggak jadi bagus nih. Iya nggak apa-apa. Sebisanya. Oh iya tadi terakhir kita ngomongin kesepian ya. Maksudnya gue juga yakin sih di luar sana banyak yang kesepian macam lo gitu. Jadi kalau orang yang kesepian satu-satu gitu, kenalan, ketemu jadi temen, lama-lama nggak sepi-sepi amat kan. Terus gue juga mencoba mengingat tahun lalu kita ini ya, lu dapat beasiswa ini ya, beasiswa dari Kemendikbud untuk karena lu nulis buku. Pokoknya itu ada programnya, Komite Buku Nasional gitu deh. Kalau lu udah pernah menerbitkan satu buku gitu, lu bisa apply beasiswa tersebut. Terus lu pilih tempat dimanapun di seluruh penjuru dunia gitu, iya nggak sih? Yang mereka akan support untuk lo. Ya, lu akan pergi ke sana untuk ya residensi, semacam residensi gitu ya. Jadi kebetulan Rahmat memilih kota Kassel di Jerman. Jadi kebetulan gue lagi mengunjungi Kassel di sana untuk urusan sama Kasseler Film Documentary Film Festival. Terus ya akhirnya ya kita hampir setiap hari ketemu ya Mat ya. Iya gitu. Benar.
Terus sampai gue cerita gitu sama teman-teman gue orang Jerman, apa sih itu temen lo gimana ceritanya gitu kok. Iya pokoknya pemerintah Indonesia ngasih beasiswa kayak begini-begini dan dia milih Kassel. Terus pada bingung gitu, kenapa dia milih Kassel? Ngapain? Dari seluruh tempat, dari seluruh sudut di penjuru dunia dia milih Kassel. Orang Kasselnya bingung. Teman gue orang Kassel bingung. Iya, bener. Apa ya dicari ya gitu. Coba ceritain apa sih programnya tuh lagi apa ya. Kalau nggak salah lu nerbitin buku tentang puisi ya waktu itu ya, yang membawa lo dapat beasiswa itu gitu. Bener. Iya. Apa yang lo dapat dari Kassel, perjalanan di Kassel itu? Sebetulnya kan waktu itu disaranin untuk apply gitu kan. Terus waktu itu mikir, wah nulis apa ya waktu itu, mau nulis apa ya waktu nyusun proposalnya itu, mikirnya nulis apa ya, kepikiran milih Kassel karena di Kassel ada museum kematian. Oh, nah, namanya Museum für Sepulkrakultur. Oke. Nah, kebetulan bukan Brothers Grimm-nya, tapi di sebelahnya Grimmwell. Oke. Di sebelahnya Grimmwell itu ya namanya Museum für Sepulkrakultur, museum kematian. Jadi materi-materi tentang kematian dari seluruh penjuru dunia itu tuh ada di museum itu, mulai dari buku-buku, kostum, terus jenis makam, ya cara perlakukan mayat lah dari perspektif agama, budaya, tradisi. Nah, di situ tertariknya karena ada itu. Iya betul. Jadi aku mau membingkai bagaimana sih sebetulnya memperlakukan kesedihan, memperlakukan kematian kayak gitu. Nah, apalagi di Makassar, kalau di dalam perspektif Sulawesi Selatan misalnya ada Bugis, terus ada Toraja, terus misalnya lebih luas lagi Batak gitu kan. Wah, ini kayaknya asik nih. Ya, karena kematian kalau dalam perspektif juga dekat ya. Banyak tuh penyair yang bicara kematian gitu-gitu. Nah, pengen kesana karena itu pertamanya. Terus waktu itu sebelum keberangkatan juga dengar dokumenta gara-gara terpilihnya Ruang Rupa kan. Nah, udahlah. Tambah oke. Makin mantap memilih Kassel. Banyak juga tuh, aku juga sering ditanyain waktu itu tuh pas sampai di Kasselnya, anak-anak PPI itu pada nanya, ngapain kamu milih Kassel? Nanya tuh, ngapain milih Kassel gitu. Kassel kan nggak ada apa-apa. Iya, kota kecil banget. Awalnya aku mau pilih Berlin, cuman aku lihat terlalu banyak deh. Kayaknya Berlin udah terlalu banyak orang. Awalnya mau pilih Berlin, tapi karena terlalu banyak misalnya penulis yang datang ke Berlin, terus Berlin pakai cerpen atau pakai cerita atau pakai prosa gitu, iya kan? Makanya pilih kota yang kecil kayak Solo sih. Kassel itu kayak kecil, Solo, berbudaya, kecil, santai. 4 hari udah keliling, udah hafal. Iya. Tapi kenapa sama kematian? Apa yang membuat lo? Mungkin ini ya. Ya lu makin sepi dong kalau bikin tulisan tentang kematian. Iya itu sih. Dan menurutku tuh udah kayak Solo aja. Iya, dengar.
Iya, iya. Iya, lu nggak makin takut kesepian bikin film tentang kematian gitu? Oh, ternyata dia. Sorry, sepertinya Rahmat terputus lagi. Ada. Oh, ternyata dia left. Bentar ya, teman-teman. Ya, kalau di antara teman-teman sekalian ada yang belum pernah menonton filmnya Rahmat, kami rekomendasikan filmnya Blue Side on the Blue Sky, sebuah film pendek yang ngomongin apa ya, represi sosial gitu, kayak dengan cara yang bertutur yang tidak biasa, dan lebih bagus kalau nonton di layar besar, beda banget. Ayo kita tunggu lagi Rahmat sudah bergabung. Aman. Halo. Dengar nggak? Dengar, cuma nggak apa-apa lambat. Aman ya. Oke. Kalau ya itu kan lu kayak mau bikin project tentang puisi tentang kematian misalnya, berbasis apa tadi ya, kultur di Toraja tadi yang sebutin dan lain-lain. Kalau maksudnya sampai perjalanan ke Kassel karena untuk mencari inspirasi itu dari Museum Kematian. Oke. Terus kalau dari film lu udah nonton film tentang kematian atau lu banyak gak? Aku tertarik yang paling berkentang kematian itu film Jepang, judulnya Departure. Oh iya tahu. Yang menang Oscar ya? Iya. Kalau nggak salah ya. Oke, terus ada lagi? Iya, film Jepang Departure. Itu sih yang paling membekas. Itu. Apalagi ya? Ya, itu kayaknya paling membekas. Departure. Ya udah. Tapi di sini nggak hanya buku doang. Oke. Mau ada project apa lagi samping? Tapi ada juga. Iya, banyak. Misalnya dibuat. Halo. Halo. Rahmat. Halo. Sorry. Sepertinya Rahmat kembali error koneksinya. Halo. Iya. Aman? Dengar gue? Iya, dengar. Oh iya. Ada lagi nggak film-film tentang kematian yang menjadi ya lu tonton gitu untuk mempersiapkan project ini?
Oh, maksudnya ini nanti selain buku puisi, lu juga akan misalnya ada film atau video gitu ya? Film, video, terus dibuatin jangkarnya lebih banyak sih. Jadi nggak hanya puisi doang, tapi bahwa kemudian dia berangkat dari puisi, ya. Oke. Terus ada lagi ya? Mungkin gue juga nanti akan memberikan beberapa rekomendasi tentang film tentang kematian ya. Iya. Ayo dong. Ntar gue masih inget. Nah, iya Mat. Apa ya? Ada nggak sih sutradara film yang lu biasanya sering tonton gitu? Ya buat ini aja, buat belajar atau ya buat sekedar hobi nonton lu juga. Sambil gue memikirkan film-film tentang kematian. Iya nih. Apa gue coba disconnect sebentar ya. Afterlife Hirokazu Koreeda. Ya bisa. Kalau film tentang reinkarnasi itu tentang kematian juga nggak ya? Hirokazu Koreeda. Ya benar, terima kasih Mbak Rini. Kalau film tentang reinkarnasi kayaknya gue keinget banget Birth-nya Jonathan Glazer, mantan sutradara video klip, yang video klipnya dulu banyak banget video klip penyanyi-penyanyi atau band terkenal disutradari oleh dia tentang reinkarnasi. Ikiru, benar, dari Akira Kurosawa, tentang seorang kakek-kakek yang sebenarnya maksudnya yang hidupnya dalam monoton dengan rutinitas yang begitu-begitu aja sampai dia tua, sampai dia satu saat divonis lu bakal mati berapa bulan lagi gitu, baru dia merasakan dia mulai aware sama sekelilingnya gitu. Juga ada film tentang ini penghakiman setelah mati. Filmnya sebenarnya komedi sih, filmnya Albert Brooks, salah satu sutradara favorit gue. Saudara kandung dari James L. Brooks yang bikin The Simpsons. Judulnya filmnya Albert Brooks, judulnya Defending Your Life. Pas lu ceritanya di sidang di hari akhir gitu. Itu kocak banget, tapi sangat genial dan jenius. Mungkin Rahmat. Iya. Iya, tadi sampai mana sih? Iya. Halo. Rekomendasi ya. Mungkin ya tadi sempat pas lo masih baru-baru mau nyambung lagi, gue memberikan beberapa rekomendasi. Kalau reinkarnasi masuk gak ke dalam tema project lo? Masuk. Lo udah nonton filmnya, judulnya filmnya Jonathan Glazer. Dulu dia sutradara video klip, tapi sekarang kayaknya banyak bikin film. Salah satu judulnya Berlahir gitu, yang main Nicole Kidman. Halo? Oke. Ya, ya dia juga terkenal kayak filmnya itu si siapa? Sexy Beast. Iya. Terus juga ada film, ya tadi Mbak Rini adalah dulu salah satu redaksi dari rumahfilm.org. Dia memberikan rekomendasi Afterlife-nya Hirokazu Koreeda. Coba bisa lo cari. Nah, ya film Jepang juga. Terus gue memberikan ini sih rekomendasi filmnya Albert Brooks, film tahun 99
91 kalau nggak salah ya. Judulnya Defending Your Life. Jadi itu tentang kehidupan setelah lu mati terus lu disidang. Disidang sama di akhirat sana kayak gitu. Itu filmnya komedi, bagus banget. Bagus banget. Skripnya bagus banget. Terus mungkin ada kalau yang secara visual kuat banget. Film Bisu tahun 28. Judulnya The Phantom Carriage, film Swedia, sutradaranya Victor Sjöström. Tentang malaikat kematian yang menjemput gitu deh. Pokoknya itu complicated banget filmnya. Itu visualnya gila banget. Gila banget imajinatifnya. Terus mungkin Barini bantu aku. Film siapa lagi ya? Mungkin lo bisa cari filmnya Carl Dreyer judulnya Order. Bukan tentang kematian doang sih, tapi tentang keyakinan. Tapi ada hubungan sama kematian gitu juga sih. Kalau lo bisa nyari. Judulnya Order. Order. ORDET. Tentang miracle, ya tentang keajaiban, kematian atau dan keyakinan gitu. Waduh, film tentang kematian kayak banyak banget sih. Karena itu kayaknya suatu subjek yang kayak bisa digali dari banyak perspektif. Oh, lu mesti nonton filmnya Krzysztof Kieslowski, judulnya Blue. Three Colors, dari trilogi Three Colors-nya dia. Blue. Itu iya. Jadi, ya itu dari perspektif seorang perempuan yang ditinggal mati sama suami dan anaknya di kecelakaan mobil gitu. Wah, itu bagus banget. Bagaimana kesepian, kan lu juga lagi siap-siap kesepian banget nih ya. Jadi mungkin lu bisa mengambil hikmah bagaimana menanggulanginya. Terus ada film tentang kematian yang depressing banget. Shara dari Naomi Kawase. Salah satu sutradara Jepang favorit gue juga. Itu juga bagus. Lalu ada The Sweet Hereafter dari Atom Egoyan. Ya, tar dulu, Dekalog. Iya juga sih. The Sweet Hereafter dari Atom Egoyan, film tahun 97 itu film Kanada. Itu juga depressing tapi sangat heartfelt. Lalu ada Dekalog itu. Ramat putus lagi. Sorry. Maafin ya, koneksinya memang gitu. Iya, lagi kurang baik. Dekalog itu adalah, ini dia nyambung. Dekalog itu sebenarnya seri TV, itu TV series. Ya boleh juga untuk rekomendasi kedua yang suka nonton TV series atau series. Tapi di seriesnya isinya 10 tapi berdasar dari Ten Commandments ya. Isinya 10 episode dari Ten Commandments, dari biblical story itulah. Tapi isinya tuh tentang, yang satu tentang keyakinan, terus ada short film, enggak sih, ada yang tentang cinta, ada yang tentang kematian juga gitu. Itu bagus banget. Lalu mungkin Ponet bisa ya, Ponet. Gue ingat ada film Perancis judulnya Ponet, tapi kayak kematian tapi dari sisi anak kecil gitu, dari perspektif anak kecil. Ponete, Ponette. Apa lagi ya? Iya. Lu mesti nonton. Ini film unik banget. Ini film independen. Oh iya, oke. Lu mau ambil makanan ya? Oke. Kita break 10 menit ya? 5 berapa menit? Enggak. Iya. Oke, kita break dulu untuk ngambil makanan sahur. Kita balik lagi sama. Oke, makasih kawan-kawan, sampai bertemu lagi sebentar lagi. Habis.
Halo. Aku udah dapat banyak nih tadi referensinya. Oh gitu. Mau dilanjutin lagi nggak? Iya boleh. Karena kan maksudnya gue juga masih nggak tahu ya. Film tentang kematian atau project lo puisi atau film tentang kematian yang lo bayangkan tuh seperti apa? Karena ya kalau dari rekomendasi gue misalnya kayak ada tadi udah beberapa ya, mungkin ada Tokyo Story gitu. Tokyo Story ya Yasujiro Ozu gitu. Tapi kan ya tapi itu berangkatnya dari ada keluarga ada sepasang suami istri kakek-kakek gitu mendatangi anak-anaknya di Tokyo. Udah nonton ya. Terus mungkin juga ada filmnya Roberto Rossellini judulnya Europa 51. Itu gimana Ingrid Bergman seorang ibu yang anak cowoknya meninggal, terus dia langsung mendharma baktikan hidupnya untuk masyarakat. Wah, tapi itu film yang depressing sih. Seven Seal dari Ingmar Bergman. Seven Seal ya dari Ingmar Bergman. Atau bisa juga Husbands. Jadi Husbands-nya John Cassavetes. Gimana tadinya kan Husbands-nya John Cassavetes itu tentang empat best friend gitu, kayak satu geng cowok bapak gitu deh, satu orang meninggal. Openingnya langsung mereka bertiga lagi mendatangi funeral dari sahabat yang meninggal, dan gimana mereka mencoba tiga orang yang saling bersahabat itu untuk recoup their life dengan kehidupan mereka sekarang, untuk melupakan dan ya untuk menjalankan hidup ke depan tuh gimana, mencoba melupakan, mencoba menjalani hidup dengan setelah kematian sahabatnya gitu. Itu bagus banget tuh. Lalu ada yang pasti dari India, Satyajit Ray, Apu Trilogi. Trilogi tapi setiap bagiannya ada yang mati. Oh, itu sedih banget sih. Apu Trilogi ya, Satyajit Ray. Wah, itu lo kalau belajar bahasa visual dari Apu Trilogi canggih. Kalau mau belajar bahasa visual harus canggih banget. Lalu film Ingmar Bergman ya, selain Seven Seal kayaknya banyak lagi sih yang lainnya. Misalnya kayak Fanny and Alexander, atau mungkin apa lagi ya? Yang gue inget sih Fanny and Alexander. Itu filmnya bagus, epic lah secara ide, narasi dan lain-lain. Alps Yorgos Lanthimos ya mungkin juga, karena saya belum nonton, tapi bisa dicatat dari rekomendasi hari ini. Ini belum sampai mati, tapi orang mau bunuh diri. Filmnya Abbas Kiarostami, judulnya Taste of Cherry. Oh iya, udah nonton. Iya, udah nonton belum? Ya, itu bagus banget. Lalu ada Sunset Boulevard, film Hollywood tahun 50-an, pemenang Oscar nggak ya? Iya, nominasi Oscar lah, banyak banget. Itu perspektifnya dari orang yang udah mati. Dia flashback, tapi orangnya udah mati. Itu kocak juga. Itu skripnya bagus banget. Yang pasti dari Api Chatmong, Uncle Bunmi, ya kan? Iya. Ya, lo pasti udah tahu lah dan nonton. Atau dokumenter, misalnya, maksudnya kalau tadi mati adalah personal, kehilangan anggota keluarga gitu. Tapi kalau kematian yang tragedi bencana suatu negara atau apa gitu, sebenarnya ya kayak dokumenter kayak The Act of Killing gitu kan, itu juga, atau sequelnya The Look of Silence itu kan juga ngomongin itu ya, tapi lebih yang punya ya begitulah, lo tahu. The Death John Huston, itu gue gak lupa. Atau kalau dari TV series, ada judulnya dulu tahun 2000-an gitu, judulnya Six Feet Under. Ya, itu TV series sih, cukup terkenal. Itu yang nulis skripnya namanya Alan Ball, dia yang nulis skripnya American Beauty
skrip yang bagus, juga ini sih tentang orang yang bekerja atau suasana orang kerja di rumah pemakaman, Six Feet Under gitu. Jadi kan Six Feet Under itu kan kalau di gua atau di Amerika atau di budaya mungkin atau itu kayak term yang kalau lu ada yang meninggal, lu gali tanahnya untuk nguburin orang itu 6 kaki ke bawah. Jadi tentang itu. Oke. Nah, wah itu bagus sih. Wah itu imajinatif. Kalau dari gue sih itu ya sebenarnya masih banyak lagi. Cuma kayaknya kita bisa ngobrol-ngobrol di luar acara ini untuk itu gitu ya. Ya kan? Iya dong. Gitu. Tapi maksudnya kalau konsep yang dibayangin di project lo tentang kematian itu apa sih? Soalnya kan tadi gue memberikan rekomendasi kematian dilihat dari kayaknya dalam lanskap yang berbeda-beda gitu. Kalau boleh lo cerita sedikit. Iya itu tuh. Oh itu tuh ada lagi. Bentar ku catat dulu. Oh ya, Grave of the Fireflies, film animasi dari Ghibli. Ya. Itu. Jadi kalau misalnya soal kematian sebetulnya bagaimana premisnya cuman bagaimana kita memperlakukan kematian, bagaimana memperlakukan sesuatu yang pergi, bagaimana memperlakukan kesedihan kayak gitu jadi kayak sebetulnya. Oke. Kayaknya yang tadi gua sebutin judul-judulnya cukup bisa mewakili spektrum yang lo obrolin tadi, yang lo barusan utarakan itu ya. Iya. Bagaimana orang bisa cope sama menjalankan hidup. Ya, gimana orang bisa menonton filmnya Rahmat? Nonton filmnya Rahmat. Barini ini loh. Cinefil dulu juga salah satu redaksi di Rumah Film bersama Mas Erik Sasono, Mas Hikmat Darmawan, dan Mas Ivan Ismail ya, Mas Eki Imanjaya gitu. Ya itu bisa kalian berkontak lewat pribadi, saling follow-followan. Yeah. Mbak. Nanti aku follow. Nanti aku kirimin linknya. Ya ada kenalan ya kan. Ya dong. Oh Mbak Rini suka juga ini dia kan tinggal di Brussels di Belgia. Dia suka dia berkomunitas dengan orang-orang Indonesia di sana, memutar film dan lain-lain. Kita bisa bekerja sama dan yang lain-lain gitu. Halo Mbak. Oh iya, lu puasa kan Mak? Puasa ya. Oh iya, berarti mungkin nggak lama lagi gitu ya. Tuh. Lah di sini kan udah azan dari tadi. Oh iya. Ini udah 5:30. Kalau seniman orang Toraja bikin seri foto di TV kemarin. Oh TV. Oh. Tentang mungkin tentang TTG. Oh TTG. Jim Allen. Oh iya fotografer terkenal tuh. Ya kan Mbak Barin sering pameran ya baik di sini atau di luar. Oke. Ya mungkin lo bisa berbagi sekarang ini biasanya gue di akhir sesi Amarcord ini gue pasti nanyain film-film favorit dari kawan bicara gue sih gitu buat petaan jadi anak mes 56. Oh iya. Kalau lu bisa berbagi 10 judul, 10 judul. Wah, 10 judul banyak ya. Pertama aku suka Tokyo Story-nya Ozu. Iya, oke. Terus suka Love Diaz yang The Woman Who Left. The Woman Who Left, oke. Terus Muhsin, aku suka banget tuh Muhsin. Oke. Filmnya Yasmin Ahmad. Terus Cinema Paradiso.
Cinema Paradiso, oke. Film yang Giuseppe Tornatore. Iya, betul. Itu memang romantik banget sih tentang film ya. Mm-mm. Terus? Aku suka Indonesia Istirahatlah Kata-Kata. Oke. Filmnya Yosef Anggino. Oke. Apalagi ya? Eh, Api Catpong mungkin ya. Aku suka semua sih. Iya. Mungkin Blissfully Yours. Blissfully Yours itu yang unik sekali. Terus? Udah 6. Udah 6. Oh ya, yang ku sebutin tadi deh, Departure. Oke. Departure. Kalau nggak salah 2008. Iya. Terus. Terus film The Mirror. Tarkovsky. Panahi. Oh, Jafar Panahi. Oh, itu yang mana ya? Oh, itu yang film fiksi terus di tengah-tengah jadi dokumenter ya? Yang anak kecil. Oh iya. Oh, itu keren banget. Oke. Terus? Aku juga suka Shoplifternya Koreda. Oke. Suatu film tentang bagian dari masyarakat Jepang yang kita jarang melihat sebelumnya ya. Aku ingat banget waktu pertama kali nonton, ada orang Jepang yang semiskin ini. Naif ceritanya. Terus. Udah berapa? 9, satu lagi. Apa? Film teman-teman Form Lenteng tuh. Aku nonton waktu di JAV. Yang mana? Yang di Belanda. Yang apa, Golden Memories ya? Apa ya? Oh, serius? Iya. Serius, teman-teman? Iya dong. Boleh juga. Golden Memories adalah film yang kami bikin tentang sejarah sinema Indonesia di tahun 30-an, sejarah home movie di Indonesia dari tahun 30-an, tentang filmmaker rumahan namanya Kwizwan Lian. Aku kan nonton itu di JAV ya. Aku nggak sempet waktu di Arkivel. Nonton di JAV. Okay. Terus yang datang kan Rian ya. Wah, oke tuh, pendekatannya juga asik. Oke. Thank you. Oke. Nah, apa? Ya, apalagi yang mau gue tanya? Atau lo mau nanya balik? Karena udah 4:30, biasanya kita sudah mengakhiri sesi ini. Ya, makasih Rahmat. Kita tutup sesi ini. Oh iya, bisa nonton film itu Form Lenteng. Oh, nanti gua kasih linknya Mbak Rin pakai WhatsApp atau di email. Iya. Boleh. Makasih Rahmat atas berbaginya hari ini. Yang sedang lagi menyusun proyek ini ya tentang kematian ya. Karena kan kalau di Toraja itu punya kultur yang unik juga ya. Apa sih itu apa sih Mat yang sejarah yang apa sih? Bukan sejarah. Maksudnya yang kultur lu kalau gue pernah denger ya, gue nggak tahu, gue kayaknya bisa jadi salah juga yang gue tangkap. Kalau ada yang mau meninggal, dia pulang ke kampungnya, misalnya dia di Jakarta, dia pulang ke kampungnya udah meninggal tapi lu kayak masih bisa jalan kayak mayat hidup gitu loh sampai di kampungnya, dan tapi nggak boleh diajak ngobrol selama perjalanan. Itu apa sih? Kok gue agak
Namanya itu apa ya? Rambu Solo. Namanya Rambu Solo. Oh iya. Itu apa Iya. tuh? Gimana? Iya, jadi kayaknya memang menghias jadi tulang-tulangnya si mayat ini terus dikasihkan baju, dikasihkan parfum, di make up gitu, meskipun udah bentuknya jadi tulang. Oke. Iya, terus ada kayak semacam ritual untuk membangkitkan kembali si mayat ini. Oke. Jadi benar tuh, misalnya dia meninggal di Jakarta itu diajak pulang ke Toraja gitu. Iya, dipulangin ke Toraja terus apa lagi namanya dibuatin ritual, dibuatin acara. Oke. Jadi memang nggak boleh diajak ngobrol selama perjalanan itu, makanya dijagain gitu atau gue dengar dari temen gue. Iya, kayak gitu sih. Oh, gila-gilaan sih. Lu pernah lihat ya ritualnya? Pernah, aku pernah tinggal di Toraja. Oke. Wah. Oke. Ya, oh iya. Oh, paling gue mau menginfokan kalau besok adalah kawan bicara gue, ya, sebelum menutup ini, adalah Robby Octavian. Dia adalah, sebenarnya dia dari komunitas, dia punya komunitas film di Samarinda, lu juga kenal ya. Dan dia yang menggagas suatu festival sound eksperimental, sound art gitu di Samarinda, namanya Muara Suara gitu. Ya, Iya, gue kenal waktu itu, memang dia pernah kerja bareng di Archipel gitu. Tapi dia lagi di Samarinda dan memang lagi menurcur komunitas di sana. Dia sering bikin program pemutaran, dia berjejaring banget lah, bukan cuma dengan komunitas film tapi juga komunitas seniman bunyi gitu deh. Ya, kita bisa sambung lagi besok ngobrol dengan Robby. Teman-teman kalau mau gabung dari awal itu jam 3 subuh sampai jam 4-an gitu. Ya, makasih Rahmat ya. Oke, sama-sama. Makasih teman-teman. Salam buat kawan-kawan di Makassar dan semoga karantina PSBB-nya ini tetap produktif ya. Tetap nonton film gitu ya. Ya, sampai jumpa.